Pak Leo, silakan Pak Leo. Iya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena pagi ini Tuhan masih memberikan waktu bagi kami untuk bersekutu, untuk datang kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau renungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya firman Tuhan yang kami belajar bersama-sama dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami pagi ini dan firman Tuhan ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suara saya dengar ya Pak ya? Oke. Jelas. Ya. Kita renungkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di dalam Yohanes 15 ya, Yohanes 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yohanes 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan ini saya yakin hamba-hambanya ini sudah banyak berbicara atau mungkin khotbah ayat ini, tapi saya mau lihat dari sisi yang lain. Saya berikan judul renungan hari ini, tinggal di dalam Yesus. Nah, di dalam cerita ini topiknya, di dalam cerita ini pokok anggur yang benar. Kalau kita membaca 10 ayat ini, maka di dalam satu perikop ini kita akan menemukan pelajaran tentang Tuhan dan tentang manusia. Nah, jadi kita akan melihat bersama-sama perikop ini berbicara tentang Tuhan. Nah, Tuhan itu apa di dalam satu perikop ini? Yang saya temukan di sini, kita akan pelajari tentang Tuhan. Di dalam perikop ini dikatakan bahwa Tuhan itu pokok anggur. Di dalam ayat 1 dan ayat yang kelima ya, Tuhan itu Bapa, ayat 1 juga. Jadi mungkin saya baca ayat 1 ya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Nah, di dalam perikop ini juga kita temukan Tuhan itu pengusaha. Nah, Tuhan itu pengusaha dan juga Tuhan itu firman. Nah, ini yang kita temukan di dalam ayat pertama itu sudah sangat jelas, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Jadi Tuhan itu pokok anggur, Bapa dan pengusaha. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi Tuhan digambarkan di dalam perikop ini adalah firman. Nah, jadi kita lihat lagi, perikop ini berbicara tentang manusia. Yang saya temukan di sini, manusia itu ranting, dikatakan di dalam ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi manusia digambarkan di dalam ayat ini, manusia itu ranting, manusia itu berbuah maksudnya. Berbuah, manusia itu dibuang. Jadi ini yang berkaitan dengan manusia. Terus meminta, manusia itu meminta. Jadi yang meminta itu bukan Tuhan, meminta itu ya pasti manusia. Nah, ini yang saya temukan di sini tentang Tuhan dan tentang manusia. Nah, jadi di dalam keseluruhan perikop ini, tadi saya sudah berikan dulu tinggal di dalam Yesus. Jadi kalau tinggal di dalam Yesus itu sangat penting bagi setiap orang percaya. Supaya kita ini, manfaat kita tinggal di dalam Yesus itu supaya kita dekat dengan Yesus dan berbuah. Kalau kita tinggal dalam Yesus, sudah tentu kita dekat, lengket dengan Yesus dan berbuah. Nah,
Dan sebaliknya, kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, maka kita tidak akan berbuah ya, dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau kita melihat ada banyak orang percaya ya, yang tidak menjadi berkat untuk orang lain itu, bisa jadi dia itu tidak tinggal di dalam Yesus. Walaupun mungkin dia orang percaya, tetapi dia tidak tinggal di dalam Yesus. Oleh karena itu dia tidak menjadi berkat bagi orang lain. Nanti kita melihat bersama-sama bagaimana supaya kita tinggal di dalam Yesus, atau ciri-ciri orang tinggal di dalam Yesus itu seperti apa di dalam ayat ini. Nah, kita akan melihat di dalam ayat-ayat ini bagaimana supaya orang percaya atau kita ini tinggal di dalam Yesus, atau ciri-ciri ya, ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Yesus. Nah, yang saya temukan di dalam ayat-ayat ini, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi yang saya temukan di dalam ayat-ayat ini, bagaimana supaya orang percaya itu tinggal di dalam Yesus, atau ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Yesus, yaitu dia baca firman Tuhan setiap hari. Nah, jadi di dalam ayat yang ke-7 ini, jikalau firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita mau tinggal di dalam Yesus, maka ya sudah tentu firman itu kita harus menjadi makanan kita setiap hari. Jadi kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Kita boleh percaya kepada Yesus, tapi kalau kita tidak mengerti apa yang kita percaya itu, maka saya pikir dia tidak akan mengalami pertumbuhan, tidak akan berbuah. Oleh karena itu kita percaya Yesus, namun kita juga mengenal apa yang kita percaya. Dan kalau kita mau mengenal apa yang kita percaya, maka sumbernya itu firman Tuhan. Alkitab sudah diberikan buat kita supaya kita mengenal apa yang kita percaya. Orang mungkin boleh mengatakan, oh aku percaya, tapi dia nggak mengerti apa yang dia percaya itu seperti apa. Nah, Alkitab ini sudah diberikan buat orang percaya untuk mengalami pertumbuhan di dalam iman. Kita baca firman Tuhan setiap hari. Walaupun kita hanya baca, tapi firman Tuhan itu kan hidup. Firman Tuhan itu kan hidup ya. Jadi kalau ketika kita baca firman Tuhan, maka saya orang yang selalu membaca firman Tuhan setiap hari, maka dikatakan di dalam ayat-ayat ini akan berbuah, atau hidupnya akan berdampak, akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu yang pertama ya, bagaimana supaya kita bisa tinggal di dalam Yesus, atau ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Yesus itu dia suka baca firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, yang saya temukan di sini, bagaimana supaya kita bisa tinggal di dalam Yesus, atau ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Yesus, yaitu berdoa setiap hari. Nah, di dalam ayat yang ke-7 juga, saya baca sekali lagi ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Di sana ada kata mintalah. Nah, mintalah ini berbicara doa ya. Kalau kita minta kan sudah tentu kita berseru kepada Tuhan. Dan berseru kepada Tuhan itu ya dalam bentuk doa. Jadi bagaimana supaya kita tinggal di dalam Yesus? Maka kita harus berdoa senantiasa. Berdoa senantiasa. Malah di ayat yang lain, di bagian kitab yang lain, berdoalah senantiasa. Jadi doa itu penting sekali. Doa itu kan berbicara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita percaya kepada orang yang kita tidak pernah komunikasi dengan dia. Nah, itu juga
ibarat seorang bapak kalau anaknya nggak pernah komunikasi juga repot ya, berarti hubungannya retak. Nah, doa ini berbicara hubungan. Jadi bukan hanya berbicara minta ya. Minta itu artinya kalau kita perlu kita minta kepada Bapa kita. Jadi doa ini bukan hanya berbicara apa yang kita minta kepada Tuhan, tetapi itu berbicara hubungan. Saya yakin kalau hubungan seseorang itu baik, maka akan berdampak. Nah, jadi kita datang kepada Tuhan itu bukan hanya untuk minta, tapi tujuan kita berbicara kepada Tuhan, berdoa, tujuan kita doa itu, kita itu membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Yesus, yaitu dia berdoa senantiasa. Nah, ini sangat penting karena dikatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Jadi kalau orang itu nggak pernah berdoa, berarti orang itu mati. Mungkin tidak mati jasmani, tapi mati rohani. Jadi bagaimana supaya kita tinggal di dalam Yesus? Ya, kita harus berdoa senantiasa. Karena Bapa itu kadang mengerti apa yang kita butuhkan memang. Tetapi Bapa juga ingin anak itu berbicara kepada Bapaknya. Jadi bukan semata-mata itu berbicara masalah Bapak ingin kita minta, tapi Bapak ingin ada hubungan baik dengan kita. Nah, itu yang kedua ya. Jadi kalau kita mau supaya kita tinggal di dalam Yesus, kita harus menjaga doa-doa kita. Itu yang seperti yang kita lakukan pagi ini ya. Kita mau membangun hubungan dengan Bapa yang kita percaya secara bersama-sama. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tinggal di dalam Yesus? Di dalam ayat yang ketiga dikatakan begini, ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih dari firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini kamu memang sudah bersih. Artinya gini, Tuhan itu ketika kita percaya kepada Yesus, maka hidup kita ini sudah bersih. Bersih dalam arti Tuhan akan mengampuni setiap kita dari dosa-dosa kita. Tuhan menyucikan kita. Bersih, Tuhan menyucikan kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, yang ketiga ini, bagaimana supaya kita tinggal di dalam Yesus? Kita harus menolak dosa. Nah, kenapa kita menolak dosa? Karena kita ini sudah bersih, sudah ditebus dengan darah Yesus, sudah disucikan. Oleh karena itu, kita harus menolak dosa. Jadi yang ketiga, ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Yesus adalah dia selalu menolak dosa. Di dalam kehidupan kita kan banyak sekali rayuan-rayuan. Misalnya kita mau datang ke gereja aja, dalam pikiran kita mungkin aduh ke gereja lagi, panas lagi, enak ke mall misalnya. Kan ada godaan-godaan seperti itu. Nah, apakah kita bisa menolak itu? Kita harus punya pemikiran bahwa kita ini sudah ditebus, sudah dibersihkan dengan darah Yesus, darah yang mahal. Oleh karena itu, kita harus menolak segala bentuk dosa dalam hidup kita. Walaupun dosa itu nggak selalu membunuh orang atau yang selalu negatif, tetapi ada rayuan-rayuan, misalnya seperti itulah. Jam ibadah kita tinggalkan karena kita berpikir lebih enak jalan-jalan dulu lah, ibadah kan bisa minggu depan. Nah, itu hal-hal seperti itu juga. Jadi kita harus menolak segala bentuk dosa ya. Jadi ini ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Yesus. Jadi kita harus memperhatikan benar-benar hal-hal kecil. Dosa itu selamanya bukan hal kelihatan jahat. Dosa itu enggak selamanya kelihatan ngeri, jahat. Tetapi dosa itu seringkali kelihatan baik-baik. Nah, ini yang perlu. Kadang ada yang kita menolak secara kelihatan, tetapi ada juga yang kita menolak di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Bukan hanya kita menolak secara kelihatan, oh dia nggak mau pergi misalnya, tetapi kadang penolakan itu juga dari pikiran dan hati kita. Jadi itu ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi ini penting sekali sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan ingin supaya kita itu selalu tinggal di dalam Tuhan.
tinggal di dalam Tuhan. Jadi kita harus menolak dosa. Terus yang berikutnya, ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Yesus atau bagaimana supaya kita tinggal di dalam Yesus. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan begini, ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih. Nah, dari ayat ini saya menemukan ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Yesus, yaitu dia harus tinggal di dalam kasih Yesus. Nah, jadi tinggal di dalam kasih Yesus itu sangat penting juga ya, karena memang begini, segala sesuatu yang kita lakukan kepada orang lain itu harus landasannya kasih Yesus. Nah, kasih Yesus. Walaupun kita ini mungkin selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik, ibaratnya kita selalu mungkin melakukan menolong orang lain, tapi kalau segala sesuatu yang kita lakukan itu, kalau kita tidak dilandasi dengan kasih Yesus, nah kasih Yesus ini berbicara pengorbanan Yesus, segala sesuatu yang Yesus lakukan bagi kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu sia-sia sebenarnya. Jadi penting untuk kita tinggal di dalam Yesus. Nah, ini yang juga membedakan kita dengan orang di luar sana. Nah, kita ini tinggal di dalam Yesus, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, maka apapun yang kita lakukan mungkin motivasinya macam-macam. Tapi kalau kita selalu tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam kasih Yesus, maka segala bentuk kasih kita kepada orang lain itu ekspresi dari kasih kita kepada Yesus. Jadi intinya bahwa segala bentuk kasih kita kepada orang lain harus dilandasi dengan kasih Yesus, supaya apapun yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini yang membedakan kita dengan orang di luar sana. Mereka melakukan kelihatannya benar ya, dia baik, dia mengasihi orang, tapi segala sesuatu yang mereka lakukan kalau tidak dilandasi dengan kasih Yesus, maka semuanya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita ini orang-orang yang memang sangat bersyukur karena kasih Yesus itu sudah terbukti dalam hidup kita, sudah menyucikan kita, sudah mati bagi kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita tinggal di dalam kasih Yesus. Berikutnya kita akan lihat sama-sama bagaimana supaya kita bisa tinggal di dalam Yesus. Dan ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Yesus, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah, yang berikutnya, ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Yesus, atau bagaimana supaya kita tinggal di dalam Yesus, kita harus menaati perintah Tuhan. Nah, dikatakan jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jadi bagaimana supaya kita ini, atau kita membuktikan kepada orang lain kalau kita ini tinggal di dalam Yesus, ya kita harus menuruti perintah Tuhan, berusaha untuk menuruti perintah Tuhan. Jadi ini ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Yesus. Kita harus mentaati perintah Tuhan. Nah, dampaknya apa ketika kita melakukan semuanya ini? Sangat jelas di dalam ayat-ayat ini, hasilnya atau dampaknya itu kita akan berbuah. Nah, berbuah ini berbicara hidup kita ini berdampak menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini sangat penting. Nah, jadi kita kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ada orang yang percaya Tuhan tetapi hidupnya tidak berdampak.
Dia hanya datang ibadah. Dan kelihatannya kita ini menjadi orang yang egois. Dampaknya hanya untuk diri pribadi kita, kenyamanan kita. Kalau nggak mendatangkan berkat buat saya, ngapain? Jadi semuanya fokus kepada diri sendiri. Jadi hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa hidup kita ini harus berdampak, berbuah. Nah, berbuah itu ya berbicara banyak hal ya. Jadi berkat bagi orang lain, bukan hanya bentuk materi ya, tetapi menasihati orang lain, membina orang, itu juga berbicara dampak. Bukan hanya kita memperhatikan sembakonya dia, bukan, tetapi saya tertarik dengan pelayanan Pak Oki ya, karena membina anak-anak misalnya seperti itu. Hanya dengan memberikan pelajaran, menasihati itu penting sebenarnya. Nah, itu gambaran dari hidup yang berdampak, bukan semata-mata hanya materi yang kita berikan. Nah, jadi kehidupan orang percaya itu harus berbuah. Nah, ini persoalannya, kehidupan sebagian besar anak-anak Tuhan itu nggak berdampak, nggak berbuah. Kenapa? Karena mereka hanya fokus kepada kenyamanan diri. Mereka mencari sesuatu yang untuk dirinya. Sebenarnya anak-anak Tuhan tuh, Tuhan ingin supaya hidup kita ini jangan egois, harus berdampak kepada orang lain. Makanya Tuhan bilang, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Nah, ini merupakan hidup yang berdampak juga. Bagaimana orang bisa pergi kalau orang itu tidak tinggal di dalam Yesus? Nah, jadi ini berbicara tinggal di dalam kasih Yesus, itu juga salah satu bentuknya kita pergi, beritakan Yesus. Nah, kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, tidak suka baca firman Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah menolak dosa, apa aja sikat, katanya gitu. Yang datang sikat, pokoknya yang senang-senang buat saya ambil semuanya, walaupun itu nggak benar. Misalnya, kita tidak tinggal di dalam kasih Yesus, nggak pernah ada kasih Yesus. Walaupun kita orang percaya, kita tidak pernah menuruti perintah Tuhan. Nah, kalau saya pikir hidup orang percaya seperti itu tidak akan pernah menjadi berkat bagi orang lain. Tidak akan pernah. Ini berdampak kepada persoalan misi kita, amanat agung dalam hidup kita. Nah, jadi firman Tuhan hari ini, marilah kita memperhatikan hal-hal ini, walaupun kelihatan sepele ya, baca firman Tuhan, berdoa, kita menolak segala bentuk dosa karena hidup kita sudah disucikan. Kita harus selalu tinggal di dalam kasih Yesus, dan kita sudah selalu menuruti perintah Tuhan. Ini hal-hal yang sepele, tapi ini kita berbicara dampak, berbicara buah. Bukan berbicara poin-poin ini, tetapi kita berbicara buah, berdampak kepada orang lain. Kalau selama hidup kita mungkin kalau kita di tempat ini sudah pasti berdampak, tapi mungkin jemaat kita lah, orang-orang yang kita bina. Nah, kita harus membuat hidup mereka juga berdampak. Kita harus selalu mengingatkan hal-hal yang sepele ini, poin-poin yang sepele ini. Ini kita bukan berbicara poin, tapi berbicara hidup orang percaya yang berdampak bagi orang lain, yang menjadi berkat bagi orang. Jadi puji Tuhan. Jadi tinggal di dalam Yesus itu 5 hal ini yang menunjukkan bahwa kita tinggal di dalam Yesus. Baca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, menolak segala bentuk dosa, bersandar pada kasih Yesus, taati perintah Tuhan. Itu aja hal-hal yang praktis, sangat berdampak kalau kita melakukan seperti itu. Makanya firman Tuhan bagian lain katakan bahwa kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Nah, ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka orang akan melihat Kristus dalam hidup kita. Nah, itu salah satu dampak hidup yang berdampak. Nah, puji Tuhan, di dalam tinggal di dalam kasih Yesus sangat penting ya Bapak Ibu. Bapak-bapak, tinggal di dalam kasih Yesus sangat penting supaya kita dekat dengan Yesus,
hidup kita berbuah, berdampak, dan menjadi berkat bagi orang lain, dan sukacita kita menjadi penuh. Dalam ayat ke-11, ini ayat terakhir. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi, tinggal di dalam Yesus itu penting, supaya sukacita kita menjadi penuh. Sukacita kita. Jangan takut tinggal di dalam Yesus, karena ketika kita tinggal di dalam Yesus, hal hidup kita ini sukacita penuh. Ini bukan berbicara, oh nanti saya diberkati secara jasmani, kalau saya tinggal di dalam Yesus maka saya akan dapat rumah, dapat mobil dan sebagainya. Ini berbicara kalau kita tinggal di dalam Yesus, sukacita ini kita penuh. Walaupun mungkin setiap hari makan tahu dan tempe, sambal, tetapi tetap sukacita. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam Yesus. Jadi sukacita kita penuh, bukan berkat-berkat jasmani. Kadang ada orang tinggal di dalam Yesus itu supaya hidupnya diberkati. Oh bukan. Kita tinggal di dalam Yesus itu bukan berbicara hidup kita diberkati. Sudah otomatis hidup kita pasti diberkati. Tetapi yang menjadi penting ketika kita tinggal di dalam Yesus, yaitu hidup kita berdampak. Bukan kita diberkati, sudah otomatis kita diberkati, tetapi berbicara dampak. Nah, ketika kita sukacita kita penuh, maka hidup kita akan berdampak. Ini bukan hanya berbicara berkat jasmani, tetapi sukacita penuh dalam hidup kita. Saya yakin kalau kita sukacita kita penuh, maka kita akan mampu menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita. Baik dalam pergumulan, kekurangan, mungkin masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap bersukacita. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus akan memampukan kita untuk menghadapi segala situasi, segala problem, segala masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kita selalu menghadapi dengan sukacita. Dan sukacita ini berbicara bersyukur kepada Tuhan. Orang yang ini ekspresi bersyukur kepada Tuhan, sukacita. Nah, puji Tuhan, mungkin ini renungan singkat buat kita. Tuhan memberkati kita semua.